Siswa-siswaku yang berbahagia, apa kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat-sehat selalu ya. Insya Allah nanti para siswa, Pak Mehmet akan menerangkan tentang div dan span, ya, melanjutkan bahasan kita tentang materi CSS. Yang dimaksud dengan div atau span, sebetulnya div atau span itu tidak mempunyai arti apapun para siswa, hanya suatu tag CSS, tetapi fungsinya adalah seperti ini. Div itu berfungsi adalah untuk mengelompokkan suatu materi pada web yang kalian susun. Misalnya ini, di dalam body, ya, di dalam body itu akan terdapat materi-materi judul, isi, penutup, ya. Jadi kita kelompokkan judul, nanti kita setting, kita atur dengan div judul, ya. Kemudian isi kita atur tersendiri, ya, berbeda dengan judul. Nanti kita atur tersendiri, kita menggunakan settingan yang berbeda dengan judul dengan menggunakan div. Termasuk penutup. Penutup ini nanti juga kita setting bisa berbeda dengan judul ataupun isi. Sehingga di dalam suatu body itu ada kelompok judul, ada kelompok isi, ada kelompok penutup. Atau katakanlah ada suatu ruangan ya para siswa, ruangannya itu namanya body. Di dalam ruangan ini terdapat lemari-lemari para siswa. Lemari judul, lemari isi, lemari penutup. Tentu saja setiap lemari mempunyai isi yang berbeda-beda dan mempunyai susunan penyimpanan yang berbeda-beda pula. Seperti itu ya para siswa. Oke, supaya kalian lebih jelas, kita akan mempraktekkan bagaimana membuat div dan span. Oke ya. Kalian siapkan terlebih dahulu struktur HTML ya para siswa. Nah ini struktur HTML-nya. Kemudian titelnya kalian pasang div dan span. Seperti itu. Kemudian pada body. Nah ini ya. Di dalam body ini nanti. Di dalam body ada almari-almari para siswa. Ya, almari judul, almari isi, atau almari penutup. Ruangnya namanya body. Oke para siswa, sekarang kita menuju ke body ya. Kita isi ruangan ini dengan lemari-lemari yang disampaikan Pak Mehmet tadi. Lemari pertama itu nanti adalah namanya lemari judul para siswa. Oke ya, kita ketikkan lemarinya adalah div. Nah ya, div. Dengan kita buat class. Jadi nama div-nya kita buat class atau id. Class boleh, id boleh. Class dan id sudah diterangkan Pak Mehmet ya para siswa. Jika kalian lupa, dibuka video sebelumnya materi class dan id. Div class-nya itu namanya nanti adalah ini pertama, karena itu almarinya judul, kita beri nama judul. Nah, seperti ini ya para siswa, memberi namanya. Jadi div lemari dengan nama kelas judul. Kita tutup supaya tidak lupa. Kita tutup div. Nah, seperti ini ya. Kita sudah mempunyai satu almari namanya judul. Kemudian kita buat lemari yang lain para siswa. Oke, ini kita copy saja. Kita copy supaya cepat. Kita taruh di bawahnya, kita taruh di bawahnya lagi satu, ada judul, kemudian lemari yang berikutnya, judul isi ya para siswa, isi, kemudian kita pasang di sini untuk lemari ketiga, penutup. Oke, seperti itu. Misalnya kalian bertanya, Pak itu kelas coba yang satu diganti ID Pak. Oke, siap. Oke ya, kelas ini saya ganti ID. Nah, jadi ada contoh untuk kelas, ada contoh untuk ID. Berikutnya, kita akan mengisi
pada lemari judul ya. Isinya pada lemari judul ini adalah, karena ini judul, kita membuat judul. Kita membuat tag H1 ya para siswa. Judulnya nanti kita akan mengambil dari buletin selaras. Ini para siswa, Pak Ahmed mengambil bahan dari buletin selaras. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya dilengkapi dengan berkenaan dengan tumbuhan ya para siswa. Oke. H2. Jadi di dalam lemari judul itu kontennya, isinya adalah seperti ini. H1 buletin selaras, kemudian H2 masalah tumbuhan. Kemudian pada isi para siswa, pada isi nanti adalah kita akan mengisi di sini tentang tumbuhan, yang di sini tumbuhan apa? Tumbuhan ini ya para siswa, tentang mancinel. Apa Pak itu mancinel? Ya, kita lihat saja nanti. Apa itu tumbuhan mancinel? Oke ya. Ini jadi di dalam lemari isi itu ada judulnya mancinel, kemudian isinya atau materinya tentu saja ini kita pasang paragraf para siswa. Oke, paragraf saya ngopi saja para siswa. Nah, ini saya copy. Oke, saya taruh di sini supaya tidak kelamaan ngetik. Oke, seperti ini. Kita tutup di sini P, paragraf ya para siswa. Paragraf pertama kita tutup. Oke, kemudian yang kedua ini juga paragraf, berarti ada 2 paragraf para siswa. Oke, seperti itu ya para siswa isinya. Kemudian di sini pada H2 di sini kita tambahi H3 para siswa. H3. H3 ini subjudulnya adalah pohon paling beracun di dunia. Nah, ya. Subjudulnya sangar ya para siswa. Pohon yang paling beracun. Oke, seperti itu ya para siswa. Ini adalah untuk lemari isi div ya. Dilihat sudah ada tutupnya ya para siswa. Setiap lemari ada div pembuka. Ini namanya lemari ya, bisa menggunakan class, bisa menggunakan ID. Kemudian jangan sampai lupa ditutup div. Kemudian yang terakhir pada penutup kita pasang di situ. Kita pasang H4 para siswa ya. H4 itu adalah volume vol gitu saja. Volume 92 tahun ke-7 pada bulan November. Jadi berita ini tercantum di dalam buletin selaras pada bulan November 2018. Saya tutup dengan H4. Oke, seperti itu. Kemudian identitasmu H5. Nah, ini kamu pasang namamu ya para siswa, bukan 5 ini. H5. H5. Nama siswa. Nama siswa. Nah, namamu dipasang di sini. Ini saya ketik saja, contohnya saya komplit ya namanya para siswa. Oke, tutup H5. Nah, seperti itu para siswa. Ini adalah div kelas penutup atau lemari penutup. Seperti itu para siswa. Untuk video kali ini kita lanjutkan pada
video berikutnya.